Jadi pemimpin retro itu pemimpin yang reflektif dan transformatif. Pemimpin retro itu perlu sekali punya skill, namanya istilahnya doa, Bu. Nah, doa ini kepanjangan. Jadi D-nya itu dedikasi. O-nya olah nafas. A-nya ini atur praktiknya. Nah, kalau guru yang reflektif dan transformatif itu dia menerapkan rutin untuk melakukan refleksi, terutama saat dia perencanaan dan saat evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Gema Edukasi P4 UKS? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik sahabat Gema Edukasi P4 UKS, hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan retro yang sangat menarik wawasan yang baru. Nah, untuk itu sebelumnya bersama saya Erni Nursiswati yang akan memandu podcast pada hari ini. Dan untuk materi kepemimpinan retro ini kita sudah dapat narasumber yang muda, keren, dan wawasannya sangat luas. Siapakah dia? Yaitu Bapak Muhammad Ramadona selaku Direktur dari Generasi Cerdas Indonesia sebagai narasumber nasional dan sebagai instruktur yang sudah berpengalaman dan memiliki sertifikat nasional dan internasional. Mari sahabat Gema Edukasi P4 UKS, kita kenalan dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu kita sebut biar lebih akrab Bapak Rama. Ya, selamat siang Pak Rama. Selamat siang Bu Erni. Ya, bagaimana kabarnya Pak Rama? Alhamdulillah sehat, cerdas, antusias. Mantap, luar biasa kan? Baik sahabat Gema Edukasi P4 UKS, izin Pak Rama sebelum kita mulai dengan obrolan kita, izinkan saya membacakan pantun untuk kita semua. Ngopi hangat di sore hari. Cakep. Ditemani cemilan roti bakar. Artinya, halo sobat, balik lagi di sini podcast seru siap bikin kamu segar. Wow. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita sudah kehadiran tamu kita yang sangat luar biasa, Bapak Rama. Pak Rama, saya membaca dengan data Pak Rama itu sangat luar biasa, masih muda, penuh dengan inovasi-inovasi yang terbaru, apalagi dengan materinya yang sangat seru, yaitu tentang pemimpin retro. Transformasi visi misi menjadi solusi dan aksi. Itu sangat luar biasa ya dengan judulnya. Nah sekarang Pak Rama izin, sebenarnya apa sih pemimpin retro itu Pak Rama? Iya. Jadi pemimpin retro itu pemimpin yang reflektif dan transformatif. Nah, ini terinspirasi dari nilai kepemimpinan itu sendiri, Bu. Jadi saya menulis buku pertama saya di tahun 2021 itu tentang rahasia menjadi versi terbaik diri. Di situ saya menulis tentang nilai kepemimpinan itu diambil dari kata leader. Nah, jadi leader itu ada loyalty, educate, advice, disiplin, empati, dan respect. Nah, lalu nilai-nilai ini perlu sekali direflektifkan dalam implementasinya sebagai seorang leader, seorang pemimpin untuk memberikan visi misinya dan mentransformasi visi misi tersebut menjadi sebuah solusi yang berbuah aksi, begitu. Nah, untuk para leader penting sekali memiliki skill untuk bereflektif. Nah, makanya memang saya namakan ini kepemimpinan reflektif dan transformatif. Seorang leader akan sulit sekali untuk melakukan transformasi ketika ia lemah dalam skill atau keahlian untuk melakukan reflektif. Karena sejatinya masalah itu sebagian besar bisa diselesaikan ketika kita mencari jalan ke dalam diri kita. Jadi ada inner journey, ada perjalanan ke dalam diri dulu, baru nanti kita dapat jalan keluar. Ketika sudah dapat jalan keluar ini, baru kita mengkomunikasikan ke tim kita, ke orang-orang yang kita kenal menjadi bagian dari sebuah tim
yang bisa melaksanakan atau mentransformasi masalah menjadi solusi dan aksi. Begitu Bu Erni. Luar biasa. Bagaimana sahabat Gema Edukasi P4 UKS? Mantap kan jawabannya? Jadi pemimpin retro itu merupakan kepanjangan ya tadi Iya, berarti ya. betul. Retronya adalah Reflektif refleksif, dan transformatif. reflektif dan transformatif. Iya. Nah, tentu ada unsur untuk instalasi atau refresh dari karakter diri. Kalau boleh dijelaskan Pak, apakah ada unsur untuk kita supaya refresh karakter diri itu seperti apa? Iya. Jadi saya terinspirasi sama guru saya, Bu. Mm, Jadi yang membentuk nasib kita itu dimulai dari pikiran kita. mm, Jadi pikiran kita itu akan berubah bentuk menjadi perilaku. Perilaku berubah bentuk menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah bentuk menjadi karakter. Lalu karakter berubah bentuk menjadi nasib. mm, Makanya memang ketika kita melihat nasib kita, misalkan harus ada yang dievaluasi, itu pasti ada yang keliru mungkin. Jadi ini perlu reflektif ke dalam diri, ada yang keliru pasti di pikiran kita, pola pikir kita. Nah, untuk membentuk unsur atau menginstal diri kita untuk menjadi pribadi yang reflektif dan transformatif, ini butuh 3 unsur, Bu. Jadi ada unsur perubahan mindset, pola pikir, unsur keahlian atau keterampilan, skill set, baik itu soft skill maupun hard skill. Lalu ada unsur juga tool set, alatnya. Kita butuh alat. Nah, 3 unsur ini selalu saling berkaitan. Nah, contoh, misalkan kita mau menjadi pribadi yang reflektif dan transformatif. Jadi, kita perlu tahu mindset apa yang harus kita miliki ketika kita mau menjadi pemimpin yang reflektif dan transformatif. Nah, dan kita juga perlu tahu skill set apa aja sih, keahlian dan keterampilan apa saja sih yang kita perlukan agar kita menjadi pemimpin yang reflektif dan transformatif. Dan tentunya ada toolset, alat-alat yang kita butuhkan. Begitu. Ya, luar biasa Pak Rama, saya sampai terkesima nih dengan Pak Rama. Jadi Siap. pola pikir kita seorang pemimpin retro itu reflektif dan transformatif ya. Iya. Retro itu ya, Iya. sahabat Gema Edukasi P4 UKS. Jadi retro itu adalah reflektif dan transformatif. Nah, bagaimana cara merubah pola pikir untuk yang pemimpin retro itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi untuk merubah diri kita, nah itu melalui 3 unsur tadi. Dari mindset, nah kita perlu tahu nih, mindset pemimpin retro itu apa? Yang pertama, yaitu mindful. Jadi seorang pemimpin reflektif itu mindful. Dia punya kesadaran penuh. Raganya hadir seutuhnya, jiwanya juga hadir sepenuhnya. Jadi ketika ia berada di manapun, ia betul-betul bisa mengapresiasi dengan kesadaran penuh kepada lawan bicaranya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan menikmati masa-masa yang ia sedang lewati saat ini. Jadi dia sadar betul. Lalu ada meaningful, bermakna. Nah, ini relevan dan penting dalam jangka waktu yang panjang. Jadi orang yang memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu yang bermakna, dia selalu berpikir dalam jangka yang panjang dan berkelanjutan dan bisa diterapkan dalam keseharian dan memecahkan masalah sehari-hari. Nah, lalu selanjutnya ada joyful. Nah, ciri-ciri daripada mindset ya, seorang pemimpin retro, dia itu punya pribadi yang menyenangkan gitu. Menyenangkan baik secara psikologis maupun secara emosional. Nah, contoh secara psikologis ya bisa dilihat dari bagaimana ia merespon sesuatu, bagaimana ia menyampaikan pendapat misalkan. Nah, itu kelihatan dari wajahnya gitu ya. Bicaranya juga kedengarannya enak, gitu nyaman ya. Pilihan katanya juga positif begitu. Dan secara emosional biasanya pemimpin reflektif itu lebih tenang. Karena dia sering sekali untuk merefleksikan ke dalam diri dia dan sering mengalami masa-masa tenang. Dan masa-masa tenang ini yang akan membentuk diri dia menjadi pribadi yang tenang akhirnya. Lalu selanjutnya tentunya ada reflektif. Nah, jadi pemimpin yang reflektif ini dia
punya mindset bagaimana ketika mendapatkan masalah, apalagi yang besar, itu perlu reflektif yang dalam dulu, diserap dulu, jadi tidak reaktif. Nah, jadi perlu direflektifkan dulu. Nah, selanjutnya tentunya transformatif. Kalau dia sudah punya mindset yang reflektif, dia pasti akan punya mindset juga yang transformatif. Jadi melihat masalah, tantangan hidupnya ini sebagai sebuah ruang pertumbuhan justru. Jadi ketika mendapat masalah, wah, alhamdulillah nih, pasti ada ruang pertumbuhan buat saya pribadi, buat organisasi saya, dan buat masyarakat saya gitu. Nah, jadi mindset seorang pemimpin reflektif yaitu Bu. Jadi ada mindful, meaningful, joyful, reflektif, dan transformatif. Baik, Pak, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan tentang pola pikir seorang pemimpin retro. Tadi sudah ada 5 langkahnya dan penjelasannya apabila seorang pemimpin benar-benar retro tadi dengan 5 tadi ciri khasnya luar biasa pemimpin kita ya. Jadi kepala sekolah, marilah kita menjadi seorang pemimpin yang retro tadi. Nah, tadi kan pola pikirnya. Iya. Sekarang bagaimana kalau untuk keterampilannya seorang pemimpin retro itu apa yang dikembangkan? Nah, pemimpin retro itu perlu sekali punya skill, tentunya skill kalau di kami ini ada namanya istilahnya doa, Bu. Nah, doa ini kepanjangan. Jadi, D-nya itu dedikasi. O-nya olah nafas. A-nya ini atur praktiknya. Nah, dedikasi, apa yang didedikasikan? Nah, ketika kita untuk mau membentuk diri, mau membentuk kepribadian yang baru, tentunya kita kayak ibaratnya software ya, kita mau install nih Bu. Diri kita misalkan ini tab ya, kita mau install kepribadian baru. Nah, kepribadian ini software atau aplikasi, kita mau install, nah ini perlu ada dedikasi. Apa yang didedikasikan? Dedikasikan waktu, tempat, waktu dan tempat terutama. Kalau kita mau membangun misalkan skill kemampuan untuk reflektif. Nah, kita perlu mendedikasikan waktu saya membentuk Ibu tahun 2015. Jadi saya kenal reflektif ini sejak zaman kuliah tahun 2026. Ya, 2006 sejak zaman kuliah. Jadi terinspirasi dari organisasi namanya Initiative of Change yang betul-betul dia memiliki kekuatan pada reflektif. Nah, tapi saya betul-betul komitmen, betul-betul rutin untuk melakukan refleksi itu di tahun 2015. Nah, di tahun 2015 ini saya mulai rutin setiap hari di masa pembentukan saya. Dalam 100 hari itu saya mendedikasikan waktu biasanya pagi hari. Nah, ini perlu melihat diri kita juga. Rata-rata orang itu memang ada yang orang malam, ada orang yang pagi. Jadi, nah ini kalau Bu Erni ini orang pagi apa orang malam, Bu? Kayaknya saya pagi malam, Pak. Pagi malam. Nah, ternyata ada 2 cirinya apa tuh, Pak? Yang pagi dan yang malam itu cirinya. Nah, cirinya adalah kata kuncinya ada di konsentrasi. Saat kita mindful itu waktunya kapan? Kalau saya justru orang pagi, Bu. Jadi saya lebih mindful ketika di jam-jam itu jam 3 sampai jam 5 pagi tuh. Itu mindful. Jadi ketika kita mau cari inspirasi, mau menyelesaikan masalah, itu deras banget inspirasinya. Nah, saya orang pagi. Jadi ada juga yang orang malam nih, Bu. Jadi dia lebih fokus ketika orang lain udah terlelap tidur dari jam 11 biasanya sampai jam 1 malam tuh. Nah, itu dia lebih konsentrasi tuh. Dan dia memang belum bisa tidur gitu kalau belum jam 12-an malam gitu. Nah, mungkin dia orang malam. Nah, ambil waktu itu gitu untuk mendedikasikan waktu untuk kita menerapkan kebiasaan reflektif. Nah, lalu juga tentunya mendedikasikan tempat. Nah, ini tempat juga penting. Dalam reflektif kita perlu mencari tempat yang ketika kita di masa pembentukan memang harus di situ tempatnya. Nah, kalau saya itu ambil tempat di kamar gitu ya, dan sedikit sudut, nah itu sebesar sejadah gitu ya. Jadi tempat itu tidak dilakukan hal lain kecuali untuk ibadah, belajar, dan bereflektif.
Nah, jadi kita perlu sekali untuk bisa punya skill mendedikasikan waktu dan tempat kita dalam masa pembentukan. Lalu ada olah nafas, Bu. Nah, olah nafas ini salah satu yang luar biasa sekali yang perlu dikuasai ketika kita mau jadi pemimpin yang reflektif dan transformatif. Jadi, karena dengan nafas ini kita bisa mengambil energi yang luar biasa. Karena di mana-mana nafas ini, oksigen ini di mana-mana. Allah memberikan kita oksigen yang luar biasa, kita bisa akses. Dan dengan oksigen ini, dengan nafas ini, kita bisa menenangkan diri dan menghubungkan apa yang ada di luar diri kita ke dalam diri kita. Guru saya pernah bilang, Bu, katanya dalam dunia ini ada dua alam sebetulnya. Ada alam yang besar, ada alam yang kecil gitu. Alam yang besar ini alam semesta. Alam yang kecil ini ada di dalam diri kita. Banyak penelitian juga sekarang sudah mulai mencocok logi katanya, Bu. Menyamakan ya, bahwa bentuk tubuh kita, cara tubuh kita ini seperti bagaimana alam bekerja. Jadi, nah ini bagaimana menghubungkan ini. Jadi kita misalkan punya masalah. Saya punya masalah misalnya, punya keresahan, Bu. Bahwa ada yang bilang Indonesia ini minat bacanya 0,001% katanya. Jadi berarti dari 1.000 masyarakat Indonesia hanya 1 yang punya minat baca. Sedangkan kalau kita berpikir lagi, kenapa ya di literatur umat muslim yang tertinggi yaitu Al-Quran, kenapa ayat pertamanya kita disuruh baca? Iqra. Nah, tapi ini sesuatu yang berbanding terbalik gitu dengan hasil survei UNESCO gitu ya. Bahwa masyarakat Indonesia 0,001% gitu. Nah, ini menantang. Ini juga mungkin kenapa di Indonesia mudah sekali terserang hoax. Karena memang kita dalam minat baca itu kurang dalam, kurang kritis, dan pada akhirnya kita gampang termanipulasi oleh berita-berita yang bohong begitu. Nah, jadi semakin relevannya ternyata perintah membaca itu di masa-masa kekinian begitu. Nah, ini menjadi keresahan, Bu. Jadi saya mereflektifkan bagaimana ya supaya masyarakat Indonesia ini minat bacanya tinggi gitu. Nah, jadi saya mengolah nafas. Saya mencoba menghubungkan masalah yang saya punya, saya hubungkan dulu ke dalam diri saya dengan olah nafas. Nah, ini ada beberapa tahapan olah nafas nih, Bu, ternyata. Nah, saya lumayan banyak mempelajari olah nafas justru sejak zaman COVID. Iya, betul. Iya, karena terinspirasi olah nafas itu bisa menyembuhkan juga Ya. virus-virus, menyehatkan badan kita, meningkatkan imun kita. Nah, jadi saya banyak mempelajari, salah satunya dari buku James Nestor. Jadi itu membahas tentang ilmu nafas ini sebetulnya ilmu yang sangat kuno. Seperti ilmu yang hilang dan kini menjadi tren. Jadi di barat, di Eropa sekarang sudah mulai banyak mempelajari nafas. Nah itu, Bu. Jadi salah satu tekniknya ada olah nafas. Pertama ada olah nafas untuk kita menumbuhkan kesadaran kita yang tinggi. Nah itu ada ritmenya ternyata, Bu. Di buku yang ditulis oleh James Nestor ini, itu ritmenya 5, 3, 7 katanya. Seperti apa tuh, Pak? 5, 3, 7. Nah, tarik nafas 5 detik, tahan 3 detik, hembuskan 7 detik. Oke, 5, 3, 7. Nah, olah nafasnya juga pakai olah nafas perut. Nah, kenapa olah nafas perut? Karena olah nafas alamiahnya manusia. Jadi kalau manusia bernapas, nah coba Ibu mungkin lihat suami Ibu ya ketika tidur gitu ya, atau anak gitu ya. Itu ketika nafas, perutnya yang naik atau dadanya yang naik. Nah, secara alamiah pasti perutnya yang naik. Nah, ketika perutnya yang naik, itulah olah nafas yang alamiah. Nah, dengan olah nafas alamiah ini jadi paru-paru itu full, semua terjangkau oleh oksigen. Nah, ini yang menyehatkan paru-paru kita.
Nah, jadi pakai olah nafas dalam. Jadi kalau mau menghirup itu pastikan perutnya itu maju, Bu. Jadi 5 detik, hirup, tahan, hembuskan. Nah, jadi ini tahapan melakukan reflektif, itu ada olah nafas dulu. Nah, ketika kita sudah tenang, baru kita masuk ke input kita, baru masuk reflektif. Oh, saya resah nih, masyarakat Indonesia minat bacanya rendah dan sering terkena hoax gitu kan. Akhirnya saya coba reflektif, bagaimana ya solusinya? Nah, setelah itu napas tenang, 3-1-3. Jadi dan tetap diusahakan dari hidung. Saat tenang berarti ritmenya 3-1-3. Iya. Nah, setelah selesai itu pakai olah nafas lega. Nah, olah nafas lega ini tarik nafasnya dari hidung, tahan, keluarnya dari mulut. Nah, ritmenya sama kayak yang pertama. Jadi 5-3-7. Tarik napas, tahan, keluarkannya bedanya dari mulut. Seperti itu. Nah, Ternyata pemimpin yang retro itu perlu juga mengatur olah napas. yes, Ya. yes. Nah, kenapa tuh olah napas sadar itu perlu supaya juga pemimpin retro itu dapat berpikir lebih tenang mungkin ya. Yes, betul, Bu. Kalau berpikir tenang, kalau sudah berpikir tenang akan menimbulkan ide-ide yang bagus, ide-ide yang sangat diperlukan atau inovasi-inovasi yang the best. Mungkin seperti Betul itu ya, sekali, Pak. Bu. Jadi kalau guru nafas itu. Iya, jadi kalau guru saya bilang, Bu, katanya ibarat olah nafas itu seperti air yang keruh. Nah, ketika kita mau berpikir jernih, ya kita harus diemin dulu air keruhnya. Nah, jadi ketika kita olah nafas, nah kotoran itu akan turun dan air akan menjadi jernih. Nah, itulah ibarat seperti olah nafas ketika kita lagi banyak masalah gitu. Jadi bisa menjernihkan pikiran kita. Ketika kita jernih, airnya jernih, kita bisa melihat secara jelas apa sih isi dari gelas itu gitu kan. Apa sih solusi yang kita akan lakukan gitu. Baik, terima kasih luar biasa penjelasannya. Jadi selain kita juga berubah pola pikir kita, lalu kita tunjukkan tadi dengan doa, D-nya dedikasi, O-nya olah napasnya, yang satu lagi atur praktiknya seperti apa ini? Nah, atur praktiknya ini ada CCD. Apa itu CCD ini? Luar biasa nih. Kita belajar dengan Pak Rama banyak singkatan-singkatan yang menarik. Silakan Pak Rama. Jadi CCD itu connection, correction, direction. Nah, connection ini menghubungkan. Jadi menghubungkan masalah kita ke dalam diri kita, menghubungkan apa yang ada di luar diri kita dengan dalam diri kita. Jadi ada inner journey, ada perjalanan dalam diri. Nah, kita membangun koneksinya dengan apa? Dengan olah nafas. Nah, jadi memang olah nafas itu perlu sekali dikuasai oleh pemimpin retro. Nah, setelah itu, setelah koneksi terbangun, baru connection correction, mengkoreksi atau menggali apa yang seharusnya benar atau apa solusi yang kita harus lakukan. Lalu setelah kita dapat solusi-solusinya, kita direction. Nah, contoh. Saya resah, balik lagi nih Bu, ke literasi. Saya resah dengan minat baca, akhirnya kami mencoba membangun satu platform perpustakaan digital, supaya bisa digunakan oleh sekolah-sekolah, dan sekolah bisa melakukan evaluasi berbasis data. Jadi sekolah, alhamdulillah kami sudah menebar sekitar 1.100 perpustakaan digital di DKI Jakarta. Ini hibah gratis buat sekolah-sekolah. Nah, dan setelah itu kami adakan gerakannya, Bu. Jack Read Book dan Jack Write Book. Kami ajak anak-anak membaca. Ada gerakannya, kami lombakan. Dan kami beri penghargaan kepada sekolah-sekolah yang melakukan gerakan ini dengan masif dan baik. Nah, jadi ada namanya gerakan Jack Read Book. Tahun kemarin kita sudah lakukan. Ada sekitar
100 sekolah yang aktif, Bu. Baru 100 dari 1.000 yang kita kirim. Luar biasa. Baru 100-an yang aktif dan yang terlibat itu baru 200-an kemarin. Jadi masih sekitar 20% dari yang sudah kita berikan gitu. Dan alhamdulillah sekolah-sekolah merasa bermanfaat sekali, Bu, terutama saat mereka melakukan kebiasaan membaca 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Kalau waktu belum punya perpustakaan digital, mereka nggak bisa mengevaluasi karena nggak ada datanya. Tapi ketika ada perpustakaan digital, sekolah jadi bisa ngelihat, Bu, anak-anak baca buku apa, berapa menit mereka baca durasinya, dan bagaimana, jam berapa mereka baca itu kelihatan. Nah, jadi sekolah bisa evaluasi berbasis data. Dan seminggu sekali itu ada sekolah yang mengapresiasi, Bu. Jadi anak-anak dengan durasi baca tertinggi, mereka diapresiasi, dipanggil ke depan saat upacara, dan diberikan pin duta literasi. Jadi anak-anak termotivasi. Jadi semangat. Semangat, Bu. Rajin membaca, ya. Jadi menjadi literasinya yang tidak tadi 1.000 satu orang, tapi mudah-mudahan 1.000 ya 1.000 yang sudah membaca. Harapannya bisa naik ini, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak, luar biasa ini materinya sangat bagus sekali. Jadi banyak singkatan-singkatan tadi sudah dijelaskan. Ternyata singkatannya juga sangat oke sekali ya. Dengan tadi yang sudah dijelaskan masing-masing ada yang namanya connection, correction, dan direction. Luar biasa Pak. Nah, untuk melaksanakan ini semua, apakah pemimpin retro itu harus memiliki keterampilan-keterampilan? Mungkin Bapak punya singkatan lagi, Pak. Ada berapa nih keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin retro itu, Pak? Nah, itu ada banyak memang, Bu. Kalau di saya nih skill setnya ada 4 nih. Waduh, luar biasa dong. Nah, tapi memang kalau mau yang doa itu lengkap, nah ini ada connection, correction, direction. Kita mengarahkan. Nah, dalam reflektif kita, ketika kita sudah dapat masalah, kita reflektifkan, dapat solusinya, nah kita mulai menghubungkan siapa orang-orang yang bisa kita libatkan untuk menjalani aksi solusi yang kita sudah dapatkan. Nah, ini direction, arah tujuannya kemana nih, gitu. Nah, contoh setelah kita melihat, Ibu, jadi setelah saya resah, ada solusi nih. Oh, saya perlu buat perpustakaan digital berbasis data supaya sekolah punya data saat monitoring dan evaluasi. Nah, saya juga kayaknya akan lebih mantap kalau ada anak-anak sampai menulis nih. Gimana kalau anak-anak yang akademisnya tinggi? Berarti saya perlu juga nih untuk menghadirkan, untuk melibatkan para narasumber penulis-penulis yang berpotensial, yang sudah jago gitu ya. Nah, ini saya ajak, Bu, saya libatkan mereka untuk melatih anak-anak Jakarta. Nah, itu ada gerakannya juga, Bu. Namanya Jack Wright Book. Wah, tuh kan. Ada lagi kan terbaru nih, luar biasa, Jack penuh Wright dengan Book. singkatan yang bermakna ini. Apa itu Pak Rama? Nah, Jack Wright Book itu Jakarta menulis buku. Wah, luar biasa. Nah, Jakarta menulis buku. Iya. Kita kerjasama sama Dinas Perpustakaan Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sama Dinas Pendidikan tentunya. Nah, melatih tahun kemarin itu, Bu, melatih lebih dari 4.000 anak. 4.000 anak-anak Jakarta, Bu. Dari situ kita latih sekitar 6 bulan, menghasilkan 1.300-an buku. Dari 1.300-an buku, menghasilkan 300-an yang sudah ber-ISBN saat ini, Bu. Sudah diakui secara internasional. Dan kita pamerkan di Festival Jakarta Panen Buku. Nah, yang alhamdulillah kemarin dihadiri juga oleh Pak Gubernur dan diapresiasi, Bu. Anak-anaknya, sekolah-sekolahnya yang aktif menulis itu diapresiasi. Alhamdulillah kita kerjasama kemarin di Cikini ya, Desember ngadain Festival Jakarta Panen Buku. Alhamdulillah luar biasa ya. Wah, masih muda tapi penuh dengan inovasi dan gagasan-gagasan yang terbaru dengan singkatan yang bermakna. Tadi ternyata kita semua harus benar-benar belajar tentang pemimpin retro tersebut. Nah, di pemimpin itu kan sebagai seorang manajerial juga. Apakah ada keterampilan yang khusus untuk menjadi pemimpin retro di manajerialnya dia sebagai seorang pemimpin? Iya, menarik nih. Jadi seorang pemimpin tentunya
perlu kemampuan manajerial. Nah, manajerial ini ada tahapannya dari perencanaan. Perencanaan ini ketika kita sudah tahu nih solusinya untuk meningkatkan minat baca di dalam lingkungan kita, Provinsi Jakarta, nah kita merencanakan timeline-nya seperti apa waktunya. Oh, kita dapat solusi, kita buat perpustakaan digital. Oh, kita sudah dapat developernya. Kita buat timeline, berapa bulan kita mau mengerjakan ini. Oh, setelah jadi kita akan komunikasikan dulu sebelum di launching. Nah, contoh tahun kemarin, 2024 sebetulnya kita udah bangun perpustakaan digital. Kita undang, Bu, sekitar 300 kepala sekolah di Dinas Pendidikan di bulan Juli. Nah, setelah itu kita komunikasikan, dicoba, lalu kita perbaiki kembali dari hasil feedback. Lalu kita launching lagi betanya, soft launching. Nah, baru di Januari kita launching, kita undang 2000 kepala sekolah di Jakarta. Jadi kita undang dan kita launching di Januari ke 2000 kepala sekolah. Alhamdulillah di situ ada pendaftaran, yang mau mendapatkan hibah silakan daftar. Alhamdulillah ada 1000 lebih kepala sekolah mendaftar dan kita berikan. Nah, jadi ada smart timeline ya, ada timeline ya supaya terukur gitu ya secara waktu dan secara kualitas. Tentu ada evaluasi-evaluasi di tengahnya. Jadi ada perencanaan. Nah, setelah perencanaan ya dilakukan. Nah, sebelum dilakukan mohon izin, nah itu akan masuk ke pembagian job desk dulu. Kita dapat siapa mengerjakan apa. Nah, baru masuk ke aksi. Setelah aksi tentunya ada monitoring dan evaluasi secara berkala. Nah, peran signifikan daripada skill refleksi itu ada di setiap tahapan itu. Dari perencanaan, dari pendelegasian, lalu aksi, monitoring, evaluasi. Itu semuanya melibatkan kemampuan untuk berefleksi. Jadi memang kemampuan untuk refleksi ini sangat penting ya, agar kita menjadi pemimpin yang reflektif gitu. Dan bisa menghasilkan solusi-solusi yang memang berbasis kebutuhan gitu. Nah, luar biasa. Jadi tadi kalau seorang manajer berarti dimulai dari perencanaan, iya, lalu setelah perencanaan pengorganisasian, iya, pelaksanaan, pengawasan, terus yang terakhir tadi dibahas adalah tentang bagaimana mungkin kebijakan-kebijakannya yang sesuai gitu, seperti itu ya Pak. iya, Ya. menghasilkan kebijakan. Kebijakan, oke, luar biasa ya. Itulah seorang manajerial yang memiliki atau seorang pemimpin retro yang manajernya sudah teratur, tertata dengan baik. Baik, sebetulnya apakah semua orang itu bisa menjadi pemimpin retro, Pak? Iya. Kalau secara alamiah, manusia itu pasti ada bengongnya kan. Jadi kita tuh punya bakat sebetulnya. Bakat menghayal, tapi bukan menghayal yang macam-macam. Iya, Pak. menghayalnya terarah nih. Menghayalnya terarah. Jadi ada keresahan, nah ini keresahan ini menjadi pemantik kita untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi sebetulnya bisa ya. Terus selain pemimpin retro, apakah ada guru retro juga, Pak? Ada, Bu. Seperti apa Pak guru retro itu? Nah, kalau guru yang reflektif dan transformatif itu dia menerapkan rutin untuk melakukan refleksi, terutama saat dia perencanaan dan saat evaluasi. Nah, atau mungkin bersamaan dengan anak-anaknya diajak untuk berefleksi. Nah, apa yang kamu dapatkan hari ini dalam pelajaran Ibu? Kira-kira apa ya yang kita perlu perbaiki dari pembelajaran kita? Mungkin dari prosesnya, dari kontennya, dari cara menyajikan materi. Pemimpin, guru reflektif memang perlu sekali untuk memiliki pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, untuk mengajak siswa, murid untuk terlibat aktif melakukan refleksi. Sehingga guru betul-betul mendapatkan jawaban yang relevan dari anak-anak didik kita. Bagaimana sahabat tim edukasi P4 JOKS? Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan tentang pemimpin retro dan kita semua sama-sama sudah menyaksikan dan sudah mendengarkan dengan penuh jelas
bagaimana seorang pemimpin retro itu. Nah, baik sahabat Gema Edukasi P4 UKS, karena itu kita mohon diri, tapi sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rama dari Generasi Cerdas Indonesia yang telah menjelaskan tentang pemimpin retro. Dan untuk sahabat Gema Edukasi P4 UKS, jangan lupa ya, selalu tonton dan berikan like-nya, komennya untuk video atau YouTube-nya di P4 UKS. Dengan ketik P4 UKS akan muncullah video podcast Gema Edukasi P4 UKS ini. Dan Pak Rama serta sahabat Gema Edukasi P4 UKS, sebelum ditutup kita ada pantun nih Pak, ya. Buat sahabat Gema Edukasi P4 UKS dan untuk Pak Rama, ya. Menarik. Naik sepeda keliling kota. Cakep. Singgah sebentar beli roti. Artinya, kalau suka jangan lupa nantikan kami di episode selanjutnya nanti. wow. Terima kasih sahabat Gema Edukasi P4 UKS. Terima kasih Pak Rama. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Semoga GCI dan Pak Rama akan selalu sukses. Dengan kami tunggu inovasi-inovasi terbaru lagi dari Pak Rama dan Generasi Cerdas Indonesia. Terima kasih semua sahabat Gema Edukasi P4 UKS. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.